Shalom, saudaraku yang Tuhan kasihi. Mari kita mengawali hari ini dengan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari 2 Tawarik 26 ayat pertama sampai ayat 23. 2 Tawarik 26 ayat pertama sampai ayat 23. Saudaraku yang Tuhan kasihi, hari ini kita mempelajari tentang kisah seorang yang bernama Raja Uzia. Berbicara tentang Raja Uzia, Raja Uzia dimulai dari keberhasilan, namun pada akhirnya diakhiri dengan keberdosaan dan penghukuman Allah. Cerita ini diawali dengan rangkaian pujian. Pada awal pemerintahan Raja Uzia, Raja Uzia berumur 16 tahun. Dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasihi, apa keberhasilan dari Raja Uzia? Jika kita perhatikan ayat 1, 4-5, ayat ini berbicara selama Raja Uzia bersandar kepada Tuhan, maka segala hal yang dilakukan oleh Raja Uzia berhasil. Ayat 6-7, ayat ini berbicara keberhasilan Raja Uzia membuat gentar bangsa Filistin, Arab, dan Amon. Ayat 9-10, ayat ini berbicara bahwa pembangunan tembok kota, menara pengintai dan pertahanan, sumur-sumur untuk ternak, kebun-kebun anggur, serta pertanian digarap dengan baik dan berhasil. Ayat 11-15, ayat ini berbicara bahwa angkatan bersenjata yang tangguh dipersenjatai dengan alat-alat perang. Tetapi sayangnya, saudaraku, di ayat 16, kesombongan hati Raja Uzia menyeretnya dalam kehancuran. Raja Uzia menyalahgunakan kekuasaan dengan mengambil alih tugas seorang imam. Saat ditegur oleh Imam Hasaria, Uzia merespon dengan amarah. Namun apa yang terjadi? Di ayat 17 sampai ayat 21. Di saat itulah Tuhan menghukum Raja Uzia dengan penyakit kusta yang menyebabkan Raja Uzia diusir dan diasingkan sampai mati. Saudaraku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan mengingatkan kita apa yang dialami oleh Raja Uzia menjadi pelajaran berharga bagi kita. Ketika kita diberkati, kita menjadi lupa diri dan tidak lagi mencari Tuhan. Kita lebih bergantung kepada apa yang kita miliki. Maka dari itu, saudaraku yang Tuhan kasih, kita harus berhati-hati. Saudaraku yang Tuhan kasih, bagaimana dengan hidup kita sekarang ini? Kesombongan merupakan suatu penyakit yang harus ditakuti oleh setiap kita sebagai orang yang percaya. Penulis Amsal sendiri memberikan nasihat di Amsal 16 ayat 18 bahwa akan mengikuti langkah kita. Kiranya Roh Kudus akan membimbing kita untuk mencari kehendak Tuhan. Amin.